kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan pembelajaran SKI pada hari ini ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai materi selanjutnya, kita sejenak mengulas materi yang telah kita pelajari di minggu lalu. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai bab salafiyah. Ada yang masih ingat apa itu salafiyah? Salafiyah merupakan pemahaman Islam yang sudah ada sejak zaman dahulu, sejak pada masa para tabi'in. Selanjutnya kita akan belajar mengenai gerakan pembaharuan Islam Wahabiyah. Ada yang tahu apa itu gerakan pembaharuan Islam Wahabiyah? Gerakan pembaharuan Islam Wahabiyah merupakan gerakan pemahaman Islam yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab pada abad ke-18. Beliau lahir pada tahun 1703 di kota Najd, Jazirah Arab, atau sekarang dikenal dengan kota Arab Saudi. Beliau merupakan pribadi yang rajin belajar agama. Beliau mempelajari Al-Quran, hadis, fikih, dan keagamaan lain oleh banyak ulama. Setelah menuntut ilmu, ia memperoleh di berbagai daerah masih terdapat praktik-praktik keagamaan yang menyimpang. Di antaranya yaitu ziarah wali yang ditujukan untuk memohon pertolongan, memohon rezeki, dan memohon keturunan. Hal itu dianggap sebagai tindakan yang syirik. Kemudian juga bersalawat kepada Nabi juga dianggap sebagai syirik. Mempercayai syekh, kemudian juga bernazar kepada selain Allah juga dianggap sebagai hal yang kufur. Hal inilah yang melatar belakangi terjadinya pemikiran pemahaman Wahabiyah. Muhammad bin Abdul Wahab ini awalnya berdakwah di kota Basrah. Namun di sana ia tidak diterima dengan baik pemikirannya. Ia diusir oleh masyarakat setempat dan para ulama di sana. Bahkan ia ditentang oleh ayahnya yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab dan saudaranya yang bernama Salman bin Abdul Wahab, karena pemikiran Wahabiyah ini dianggap menyesatkan. Setelah itu, ia berhijrah ke kota Riyadh. Di kota Riyadh, ia bertemu dengan seorang pemimpin Riyadh yang bernama Muhammad bin Saud. Kemudian mereka menjalin kerjasama untuk menyebarkan pemikiran Wahabiyah ini di kota Riyadh. Sehingga tahun 1773, Muhammad bin Abdul Wahab ini berhasil menduduki kota Riyadh bersama para pengikutnya. Pada tahun 1802, gerakan Wahabiyah ini menyerang kota Karbala dengan melakukan pembunuhan terhadap anak-anak, perempuan, dan juga membakar perpustakaan Islam. Dari serangkaian kejadian gerakan Wahabiyah ini menimbulkan dampak positif dan dampak negatif yang terjadi. Antaranya, dampak positifnya yaitu memperkuat ketauhidan umat Islam dan mendorong umat Islam untuk memahami Al-Quran dan hadis. Sedangkan dampak negatifnya yaitu terjadinya perbedaan pendapat di kalangan umat Islam dan juga terjadi pertumpahan darah antar umat. Dari pembelajaran hari ini, maka dapat kita
kita ambil hikmahnya bahwasanya jika kita berdakwah melakukan syiar Islam, alangkah lebih bijaksananya kita bertoleransi dengan adat istiadat bahkan tradisi yang ada di daerah yang kita singgahi, di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung, di mana kita tinggal sudah selayaknya kita menghormati, menghargai tradisi budaya di daerah setempat, seperti halnya yang dilakukan oleh para wali songo ketika melakukan syiar Islam di seluruh wilayah Nusantara. Sekian pembelajaran pada hari ini yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.